Mana yang paling kita utamakan? Bersedekah sama orang fakir miskin atau bersedekah pada anak yatim? Sedangkan fakir miskin hidup susah, anak yatim tersebut orang yang terpandang dan banyak uang. Jadi mana yang kita dahulukan, Pak Ustadz? Al-sadaqah ala qadril hajah. Bersedekah itu sesuai dengan hajat. Bersedekah sesuai dengan hajat. Orang lapar, kasih makan. Orang tak berbaju, kasih baju. Anak yatim, sawit bapaknya luas, kebun gotahnya banyak, duit pensiun bapaknya mengalir, tapi emaknya sibuk mengurus skincare, mau berlaki lagi. Sampai anak ini tidak ada guru ngaji, tak mengaji budak nih. Maka untuk anak yatim bukan dikasih beras, tapi dikasih voucher. Voucher ngaji gratis 12 bulan. Potong dua vouchernya, ke dia satu, ke Ustadz Imam Masjid Al Baitur Rahman satu. Ustadz, ini vouchernya untuk 12 bulan, terhitung nanti dari Syawal ya Pak Ustadz. Ustadz ngajar ke sana. Kami sudah koordinasi ke sana. Makanya tidak semua ayat tentang anak yatim itu ngasih makan. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim sampai dia usia nikah. Bukan tentang ngasih duit. Menguji anak yatim kecakapan ekonomi. Uji anak yatim. Kira-kira dia udah bisa enggak mengadministrasi keuangan? Kalau sudah, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu tengok anak ini sudah cakap, kembalikanlah harta mereka. Misalnya saya dikasih amanah menjaga kebun anak yatim 10 hektar. Saya pegang. Habis itu saya uji dia. Lulus dia, balikkan. Ayat lain. Alladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim. Anak yatimnya kaya. Innama yakuluna fi butunihim nara. Mereka makan api neraka di perut mereka. Anak yatimnya kaya, bukan miskin. Nah, jadi tidak semua anak yatim itu dikasih. Yang miskin itu dikasih makan. Yang yatim, santunan anak yatim. Jangan semuanya kasih duit. Maka kita mesti kenal anak ini. Dia perlu apa? Anak ini tak punya Quran, kasih dia Quran. Mohon berikan saya doa kesehatan, karena saya mengalami sakit sudah lama. Sekarang masih minum obat dari rumah sakit. 4 amal. Amal badan, amal lisan, amal pikiran, amal harta. Yang pertama amal badan, sembahyang hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya sehatkan aku ya Allah. Allahu Akbar. Pagi, petang, siang, malam, unlimited, bebas. Amal badan. Yang kedua amal lisan. Untuk niat supaya aku kau sehatkan ya Allah. Al-Fatihah. Berapa kali? 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Sehatkan aku ya Allah. Al-Fatihah. Sehatkan anakku, Al-Fatihah. Sehatkan lakiku, Al-Fatihah. Sehatkan jamaahku, Al-Fatihah. Bertawassul dengan amal Fatihah. Amal pikiran. Yang jahat ini pikiran. Kolesterol tak jahat, gula tak jahat. Yang jahat ini pikiran. Maka yang banyak sakit itu orang yang punya pikiran, karena tak ada pikiran. Ada seorang suami
minta kusuk sama bininya karena pikiran dikusuk. Terus ditanya bininya bertanya, abang dulu sebelum nikah siapa yang ngusuk bang? Kata dia, aku sebelum nikah tak pernah sakit kepalaku. Berarti dia sakit itu gara-gara pikiran, apa gara-gara bini. Naik asam lambung, naik diabetes, naik gula darah, naik kolesterol, gara-gara pikiran. Maka tenangkan pikiran dengan apa? Bahwa ini takdir Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah pikirkan itu, teruskan itu untuk menghantam pikiran ini supaya dia jangan kemana-mana. Amal badan udah, amal lisan udah, amal pikiran udah. Sekarang amal harta, bersedekah. Ya Allah, berkat sedekahku ini sehatkanlah aku. Sedekah. Aku tak banyak duit Pak Ustaz, belikan, pergi ke pangkal jalan Kamboja nih kalau sore, belikan sebungkus sirup 2 bungkus, antarkan ke rumah anak yatim. Buka puasa nanti ya, habis itu berdoa, ya Allah, berkat sedekahku ini sehatkanlah aku. Dari mana dalilnya nih? Amalan yang Ustaz kasih di mana dalilnya? Dalilnya 3 orang terjebak dalam gua, berjalan, turun hujan, masuk ke gua, menggelinding batu. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Terjebak. 3 ini berdoa dengan amal. Yang satu mengatakan, gaji pembantuku tak diambilnya, ku belikan ke kambing, sekarang dia datang, kambingnya ku kasihkan semua, habis semua diambilnya. Berkat sedekahku ini bukakan pintu ni Allah. Terbuka. Itulah dalil boleh berdoa dengan menyebut sedekah. Yang kedua, aku balik ke rumah, biniku menangis, anakku kelaparan, air susu tak ku kasih ke anak biniku. Ku tunggu emakku bangun, jaga emakku, ku kasihkan susu, minum lama, minum ya. Setelah itu baru ku kasih ke anak bini. Berkat baktiku ini bukakan pintu, terbuka. Yang ketiga, aku jatuh cinta kepada sepupu, hampir kami berzina, tak jadi karena aku takut padamu. Berkat rasa takutku ini, bukakanlah pintu gua, terbuka. Itu dalil bahwa berdoa itu jangan kosong. Ada yang kita bawa, namanya wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Malam tadi saya balas komentar tentang kredit syar'i. Dia bilang kredit syar'i jika terlambat ada uang tahzirnya, hukum keterlambatan, uangnya untuk kemaslahatan umat. Apakah boleh kredit syar'i pakai tahzir jika terlambat? Tahzir, peringatan, attention, denda. Karena kalau tidak didenda, orang nanti terlambat semua bayar. Beda bank syariah dengan bank konvensional. Bank konvensional kalau kau terlambat bayar denda, dendanya dibagi kepada semua nasabah. Itulah riba itu. Sedangkan bank syariah tetap ada denda, dendanya untuk maslahah ammah, kepentingan umum, untuk jalan, untuk jembatan, untuk panti jompo, bukan dinikmati personal, tapi untuk masalih ammah, kepentingan umum. Itu boleh menurut syariat Islam. Semua permasalahan bank syariah dikeluarkan fatwanya melalui DSN, Dewan Syariah Nasional. Semua bank mesti ada 3 orang DSN, Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa. Di bank itu ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Itulah maka orang berlomba-lomba masuk fakultas syariah jurusan muamalah ekonomi.
karena nanti tamat mau jadi DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kau kuliah di mana? Fakultas Syariah. Jurusan Ekonomi Syariah. Oh, mau jadi pengawas ya? Enggak, mau nikah sama pengawas.